Surat terbuka Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam tentang kondisi politik baik isu internasional maupun nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami Front Persaudaraan Islam dengan ini tetap menegaskan sebagai bagian dari elemen bangsa yang teguh berpegang pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, akan mendukung segala kebijakan dan keputusan kekuasaan yang benar dan bermanfaat bagi rakyat serta sejalan dengan tuntunan syariat Islam dan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sebaliknya, kami juga tidak segan akan senantiasa melakukan kritik, bahkan melawan segala bentuk keputusan yang bertentangan dengan syariat Islam dan Pancasila, apalagi keputusan tersebut nyata-nyata zalim dan merugikan rakyat. Sehubungan dengan begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik pada level nasional maupun level internasional, yang perlu mendapatkan perhatian dari yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto. Lewat semangat menggelorakan revolusi akhlak untuk mencapai Indonesia berkah, kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan kami sebagai berikut. Isu internasional, bahwa didengungkannya rencana relokasi rakyat Gaza, Palestina yang merupakan korban kekejaman genosida yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel ke wilayah Indonesia. Dengan ini, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan: 1. Menolak segala bentuk niatan yang dengan berbagai alasan menginginkan rakyat Gaza Palestina keluar dari tanah airnya, baik dengan alasan pembangunan ulang maupun alasan relokasi sementara, karena hal tersebut justru sejalan dengan syahwat penjajah Zionis Israel yang berupaya mengusir rakyat Gaza Palestina dari tanah airnya. 2. Relokasi rakyat Gaza Palestina yang menjadi korban kebengisan penjajah Zionis Israel justru akan jadi masalah baru karena tidak adanya jaminan para pengungsi Palestina untuk dapat kembali ke tanah airnya sebagaimana yang telah terjadi selama ini. 3. Menuntut Presiden Indonesia Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto selaku pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang terhadap Zionis Israel sebagai bentuk menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai solusi paling efektif dalam menghalau kejahatan genosida penjajah Zionis Israel. 4. Memohon kepada pemerintah Indonesia setidak-tidaknya untuk membuat program melatih dan mempersenjatai para mujahid yang ingin berjuang melawan kekejian Zionis Israel, serta mengizinkan para mujahid berangkat ke medan tempur melawan kekejaman Zionis Israel. Maka kami Front Persaudaraan Islam menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut dengan membuka posko pendaftaran relawan untuk mengerahkan rakyat membela saudara kita Muslim Palestina yang terjajah dan ditindas dengan keji oleh Zionis Israel. Takbir! Allahu Akbar. 5. Menuntut pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jenderal Haji Prabowo Subianto menjadi lokomotif bagi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk mendesak dibukanya perbatasan Rafah agar dapat memasukkan berbagai bantuan kemanusiaan termasuk peralatan dan tenaga medis yang dibutuhkan untuk membuat rumah sakit di lapangan. 6. Meminta pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional termasuk mendukung embargo senjata terhadap Israel, boikot ekonomi, dan pengakuan penuh negara Palestina di forum-forum global sebagai langkah preventif untuk mencegah ekspansi Zionis Israel. 7. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia,
untuk tidak mengendurkan aksi-aksi pembelaan terhadap saudara kita rakyat Palestina dengan cara antara lain mendoakan dan membacakan kunut nazilah pada setiap sholat serta memboikot produk terafiliasi Zionis Israel dan jihad harta semampu yang dapat dilakukan. Takbir! Allahu Akbar. Isu nasional. Dalam isu nasional sebagai refleksi peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kami menilai bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri sekaligus merupakan amanat yang harus dijaga. Makna yang hakiki bagi kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk kezaliman dan penindasan serta kesesatan dan kemaksiatan penjajah Belanda, Jepang, Inggris dan Portugis memang sudah hengkang dari Indonesia, tapi penjajah dari bangsa sendiri semakin hari semakin merajalela. Pada hari ini kita melihat sudah 80 tahun kita merdeka, akan tetapi apa yang terjadi ketika akhir Agustus 2025 sampai dengan saat ini pernyataan ini dibuat di mana terjadi gelombang protes besar-besaran yang cukup menguras energi bangsa. Kesemuanya itu adalah akibat dari satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, miras, perzinahan, judi, LGBT dan lain-lain sehingga menjadi penyebab datangnya banyak musibah dan bencana. Dua, maraknya korupsi sehingga negara bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Tiga, menggilanya pajak sehingga pajak menjadi sumber utama APBN kita, sedangkan kekayaan alam kita seperti emas, batu bara, nikel, timah, minyak dan gas serta tambang lainnya hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang rakus lagi serakah. Empat, perampasan tanah rakyat sehingga banyak rakyat kehilangan tanah dan mata pencahariannya. Lima, sirnanya keadilan di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Enam, lenyapnya kesejahteraan sehingga kemiskinan dan kemelaratan di mana-mana. Tujuh, hilangnya rasa malu. Ini adalah penyebab terjadinya aneka kebejatan dan kebobrokan. Delapan, membudayanya kolusi dan nepotisme sehingga banyak orang bodoh mendapat jabatan. Realitas yang terjadi hari ini sebagaimana telah disebutkan di atas mengharuskan adanya political will dari pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Jenderal Purnawan Haji Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan, dilakukan secara fokus dan serius, terutama sekali tragedi akhir Agustus 2025 di mana sangat disayangkan mata kepala kita harus melihat Afan Kurniawan, seorang pemuda yang sedang berjihad menafkahi keluarganya, meninggal dilindas oleh kendaraan taktis milik pihak kepolisian. Kami melihat pentingnya dilakukan langkah-langkah yang perlu untuk segera memberikan ketenangan bagi masyarakat. Karena itu kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan, satu, mengecam keras penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran dan menuntut agar dilakukan evaluasi serta pengusutan secara internal terhadap oknum aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan berlebihan terhadap rakyat serta dilakukan proses penegakan hukum pidana umum terhadap para pelaku. Dua, mengecam keras sikap dan pernyataan beberapa anggota DPR RI yang tidak peka bahkan provokatif sehingga memancing kemarahan rakyat serta menuntut agar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberikan sanksi sampai dengan pemberhentian dan proses hukum lebih lanjut terhadap anggota DPR RI tersebut. Tiga, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera melakukan pembenahan terhadap internal pemerintahannya dengan diantaranya melakukan bersih-bersih terhadap pihak-pihak di dalam pemerintahannya sendiri yang justru melakukan berbagai tindakan, ucapan maupun kebijakan yang menyulut kemarahan rakyat sehingga justru melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk membersihkan semua pejabat titipan lingkaran rezim Jokowi yang terlibat KKN, judi, pelanggaran HAM, pelanggaran etika serta kejahatan lainnya seperti mencopot Kapolri
atas kegagalannya menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Takbir. Allahu Akbar. 4. Menuntut agar hentikan segala bentuk pajak yang mencekik rakyat miskin. Fokus hajar para pengemplang pajak. 5. Menyayangkan terjadinya kerusuhan dan perusakan terhadap fasilitas umum, serta berharap agar suasana keamanan dan ketertiban masyarakat kembali kondusif. Demikian surat ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi perjuangan kita selalu. Jakarta, 12 Rabiul Awal 1447, 4 September 2025. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam ditandatangani oleh Ketua Umum Al-Fakir Muhammad Al-Attas, begitu juga Sekretaris Umum Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Saya mau tanya semua rakyat Indonesia, semua yang hadir, dengan apa yang terjadi saat ini, maka tidak ada kata lain, semua komando ada di tangan ulama. Setuju? Setuju? Siap ikut komando imam besar? Siap taat komando imam besar? Siap taat sabar menunggu komando imam besar? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kalau komando imam besar minta kita sabar, siap sabar. Siap sabar. Siap. Kalau imam besar mengomandoi kita untuk jihad, siap jihad. Siap jihad. Angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli. Demikian surat terbuka yang kami layangkan di malam daripada malam lahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahan malam daripada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan menjadi sumber keberkahan untuk Indonesia. Mudah-mudahan presiden kita diberikan keberkahan, diberikan taufik hidayah, dan diberikan keberanian untuk membawa kesejahteraan untuk rakyat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, sekaligus salam dari Imam Pusat DPP Front Persaudaraan Islam Abu Ya Ahmad Qurtubi Jailani, yang beliau sudah berupaya untuk hadir, namun dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.